holiday ya. Memang April berharap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita yang baru, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan Kau memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar lagi ya Tuhan. Walaupun saat ini kami masih belajar dari rumah, kiranya Tuhan yang berkati kami di dalam belajar kami, dan berkati juga Tuhan apa yang kami pelajarin, kiranya itu boleh menjadi tema dalam kehidupan kami dan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 tentang, boleh buka buku paketnya, halaman 40. Di halaman 39 itu ada judulnya Membangun Kesetiaan Kepada Tuhan. Membangun kesetiaan kepada Tuhan. Apa artinya? Di sini ada kata setia. Kita akan belajar tentang kesetiaan para tokoh-tokoh Alkitab yang nanti kita akan pelajari ya. Nah, sini nanti akan yang April bacakan. Kalian tolong perhatikan buku paket kalian di halaman 41 agar kalian juga mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, di situ dikatakan di halaman 41 pengertian setia kepada Tuhan. Nah, mudah-mudahan kalian tidak baca buku paketnya. Di situ ada cerita tentang seekor anjing yang sangat setia kepada tuannya. Apa kesetiaannya? Kesetiaannya adalah dia ada seekor anjing yang bernama Hachiko. Hachiko ini adalah anjing yang sangat setia kepada tuannya, menunggui tuannya ketika tuannya pulang kerja harus naik kereta api. Dia setia menunggu tuannya. Nah, suatu hari tuannya itu ternyata sudah meninggal dan Hachiko tidak mengerti akan hal itu. Hachiko tetap menunggu tuannya di stasiun kereta. Nah, akhirnya karena kasihan, akhirnya Hachiko dibawa kepada saudaranya tuannya ini. Tapi Hachiko ini adalah seekor anjing yang memang setia kepada tuannya. Dia tetap, walaupun dia sudah di rumah tuan yang lain, dia tetap kembali ke stasiun dan dia tetap setia pada saat dia pulang kerja biasa tuannya. Dia menunggu di situ. Nah, orang-orang yang melihat lalu lalang di stasiun itu melihat, oh ini adalah seekor anjing yang setia kepada tuannya, yang tuannya sudah meninggal, seorang profesor dia. Nah, akhirnya mereka memberikan makanan kepada Hachiko, memberikan minuman, sampai akhirnya 10 tahun Hachiko seekor anjing ini meninggal, mati di stasiun kereta itu. Karena apa? Karena dia tetap setia kepada tuannya. Kita boleh belajar, coba lihat kalian. Kita lihat ya, seekor anjing, seekor ciptaan Tuhan bisa setia kepada tuannya, padahal tuannya sudah nggak ada. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kita akan belajar di sini dari tokoh-tokoh Alkitab tentang kesetiaan mereka kepada Tuhan ya. Nah, kita lihat di halaman 41. Semua ciptaan Tuhan seharusnya setia kepada pencipta atau pribadi yang merawat dan menjaga mereka. Kita belajar tadi seperti seekor anjing Hachiko bisa setia kepada tuannya. Apalagi kita manusia yang pada hakikatnya adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga dan paling sempurna ya, yang paling mulia. Manusia dalam keadaan apapun, senang atau sedih, seharusnya tetap setia kepada Tuhan. Nah, kalian boleh garis bawahi di sini. Setia dalam bahasa Inggrisnya adalah faithful. Ya, seperti kita ya, HFO, holy faithful. Nah, setia itu adalah faithful yang berarti patuh, taat dan berpegang teguh pada janji pendirian. Nah, jadi jangan main kita ya. HFO ada kata faithfulnya, setia, patuh, taat kepada Tuhan ya. Setia kepada Tuhan berarti taat kepada perintah Tuhan. Tugas yang diberikan oleh wakil-wakil Tuhan di bumi, misalnya pemerintah, seperti presiden atau gubernur di mana tempat kita tinggal berada, RT, RW itu pemerintahan. Terus orang tua, papa, mama, atau siapa di mana kita boleh tinggal, itu kita harus tetap setia, patuh ya. Terus guru-guru di sekolah kita maupun di sekolah minggu dan sesama kita, teman-teman, orang yang lebih tua dari kita dan bahkan orang yang lebih muda dari kita pun kita harus tetap setia, tetap harus mengasihi mereka ya. Dan berpegang teguh pada janji maupun pendirian kita untuk selalu mengikut Tuhan, setia. Berarti artinya adalah teguh pada pendirian kita, janji kita untuk setia kepada Tuhan Yesus ya. Contohnya,
Misalnya setelah pulang sekolah, sebelum bermain kita langsung mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, kalian kan saat ini belajar dari rumah. Setia bangun pagi-pagi, ikuti absen, mulai dari absen dengan wali kelas kalian. Terus ikuti pembelajaran demi pembelajaran. Kerjakan tugasnya sesuai dengan hari, sesuai dengan guru yang memberikan. Kalian kirim setiap hari. Supaya apa? Supaya tidak berat rasanya. Kalau pekerjaan itu ditumpuk, yang ada yang pertama malas, yang kedua jadinya udahlah, nggak bisa ini, besok lagi, akhirnya menumpuk dan banyak jadi malas. Akhirnya tidak dikerjakan dan akhirnya tidak dapat nilai yang bagus ya. Jadi kita setia pada apa yang diperintahkan oleh guru. Misalnya setia kepada mama, taat kepada mama, mamanya nyuruh nih, sudah waktunya tidur siang, sudah lelah belajar BBR di rumah. Nah, mamanya bilang, makan siang dulu, istirahat dulu. Enggak aman, nanti aja, aku belum lapar, begitu seterusnya. Akhirnya apa? Karena menahan lapar hanya karena ingin main game atau bermain, akhirnya jatuh sakit. Kita tidak setia kepada aturan atau perintah dari orang tua kita ya. Jadi jangan seperti itu. Miss yakin kalian tidak ada yang seperti itu. Di sini adalah anak-anak yang patuh, yang taat ya. Oke, setia kepada Tuhan juga berarti kita beribadah. Nah, walaupun saat ini kita masih beribadah secara online atau ada yang sudah, tapi sih secara umum belum ya. Kita masih beribadah secara online. Nah, di sini dituntut kesetiaan kita. Tidak ada yang melihat kan, hanya melihat orang tua kita. Apakah kita setia beribadah online di rumah? Bisa sendiri bersama kakak, adik, atau bersama orang tua, boleh ya. Kita beribadah, menyembah dan melayani hanya kepada Tuhan saja ya. Contohnya, ketika seharusnya berlatih menyanyi di sekolah minggu, kartun kesukaan kita sedang ditayangkan nih. Jam-jam ibadah online biasanya film kartun banyak ya. Nah, apakah kita mau setia? Kita mau setia ibadah online? Atau udah deh mah, nanti aja deh mah, sore aja mah, tidur, tarik selimut lagi, atau bermain? Kita mau bagaimana? Kita mau setia? Itu pilihan ya. Oke. Nah, itulah wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Kristen, kita harus setia agar semakin banyak karakter Kristen yang juga karakter bangsa Indonesia kita miliki. Jadi, marilah kita setia kepada Tuhan dan wakil-wakilnya di bumi, seperti tadi orang tua, keluarga, guru di sekolah dan sekolah minggu, pemerintahan dan sesama kita ya. Kita harus setia walaupun Tuhan tidak melihat saat ini. Mungkin Tuhan tidak, walaupun guru sekolah minggu kalian tidak melihat kalian sekolah minggu, tapi ingat, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan ya. Tetap setia, lakukan bagian kita beribadah kepada Tuhan ya. Yang kedua, kita akan belajar pentingnya setia kepada Allah. Kenapa sih kita harus setia kepada Allah? Apa pentingnya ya? Tuhan itu baik, Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan dan tidak pernah meminta balasan. Tuhan tidak pernah minta balasan. Aku kan harus setia menjaga kamu harus dong begini-begini. Tidak. Tuhan tidak pernah meminta balasan kepada umatnya ya. Dia hanya ingin cuma satu. Kita setia, 5 huruf, tidak susah ya. S-E-T-I-A, setia, kita harus setia ya. Bagi siapa saja yang setia kepadanya, disediakan Tuhan berkat-berkat yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 3 sampai 13 yang diberikan Allah kepada kita. Ada 11 berkatnya ya. Nanti kalian bisa lihat juga, kalian garis bawahi. Yang pertama berkatnya, kita dimanapun kita berada, baik di kota maupun di desa, Tuhan memberkati kita. Yang kedua, nih buat yang ibu-ibu, kita punya mama-mama, kita bagi semua ibu-ibu yang mengandung, Tuhan akan memberkati kandungannya. Hasil pekerjaan orang tua kita juga diberkati oleh Tuhan ya. Yang ketiga, memberkati alat-alat yang digunakan untuk bekerja. Apa? Contohnya papa kalian yang bekerja di kantor, Tuhan akan berkati. Mama kalian yang merawat kalian di rumah, Tuhan akan berkati. Guru-guru kalian, Tuhan akan berkati ya. Terus yang keempat, memberkati kita sedang melakukan aktivitas di luar maupun di dalam rumah, apapun yang kita lakukan ya. Yang kelima, mengalahkan musuh-musuh yang mencoba menyerang kita. Apa yang menyerang kita? Kemalasan. Tuhan akan berkati kalau kita setia kepada Tuhan.
Yang keenam, memberkati tempat penyimpanan hasil kerja, memberkati segala usaha, serta memberkati negeri tempat tinggal kita. Jadi dimanapun kita tinggal, Tuhan akan berkati kalau kita setia ya. Dimana di kota, di desa, Tuhan akan berkati. Terus apa lagi? Menjadikan kita sebagai umat yang kudus, menjadikan kita seorang yang dapat mengenal Tuhan Yesus kepada seluruh bangsa, sehingga seluruh orang di bumi mengetahui tentang kita. Jadi kita harus setia ya. Tuhan akan memberikan segala kebaikannya buat kita. Terus Tuhan akan memberikan kebutuhan kita seperti hujan, tanah yang baik untuk menanam. Kita tidak pernah kekurangan. Dan yang terakhir, kita akan menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala dan bukan ekor ya. Miss yakin kalian di sini semua mau jadi pemimpin ya. Memimpin, minimal bisa memimpin diri kita sendiri ya. Oke, yakin kalian semua bisa. Semua berkat itu akan diberikan juga jika kita menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, serta beribadah selalu hanya kepada Tuhan. Namun, apa yang terjadi jika kita tidak setia? Nah, di dalam Ulangan pun terdapat, nanti kita baca Ulangan 28 ayat 16 sampai 45, kalian bisa baca di rumah. Kita membaca tentang akibat tidak setia kepada Tuhan. Mau nggak kita setia sama Tuhan atau tidak setia? Itu pilihan ya. Ini yakin kalian di sini pasti memilih untuk setia. Oke. Nah, yang ketiga, kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tokoh Alkitab yang paling setia ya. Setia adalah sifat dan sikap yang telah ada dalam diri Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia memerintahkan manusia ciptaannya untuk setia. Namun kesetiaan Tuhan Yesus tidak sama dengan kesetiaan manusia. Alasannya ialah Tuhan tidak pernah berhenti setia kepada apa yang dijanjikannya atau dikatakannya, terbalik dengan manusia. Ya, kadang kita bilang iya, tapi kadang kita tidak lakukan. Bobo siang ya nak, iya mak. Tapi saat namanya tanya, tadi bobo siang enggak? Enggak. Kerjakan tugas ya, iya mak. Tanya, kerjakan tugas enggak. Berarti kita tidak setia dengan ucapan kita. Kalau Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus apa yang diucapkannya, itu yang dilakukannya. Dia setia ya. Jika berani jujur, kita telah melakukan salah satu karakter Kristen yang juga karakter bangsa kita. Dengan berkata jujur, kita juga akan percaya orang lain dan Tuhan. Jadi ingat, salah satu bentuk kesetiaan adalah berkata jujur. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Kita itu jujur, oke? Yang kedua adalah Bapak Abraham. Abraham yang sebelumnya bernama Abram setia kepada firman Tuhan untuk pergi ke negeri, keluar dari negerinya, keluarga dan dari rumah bapaknya yang menuju tempat yang dia tunjukkan oleh Tuhan. Walaupun dia sendiri tidak tahu dia akan kemana ya. Walaupun Abraham tidak tahu kemana ia akan pergi, ia tetap mengikuti suara Tuhan tanpa bertanya, tanpa marah, tanpa mengeluh. Oleh karena itu Tuhan memberkatinya dengan menjanjikan Abraham serta Sarah, istrinya, anak laki-laki, seorang anak laki-laki. Karena pada saat itu umurnya Abraham sudah sangat tua ya, mereka belum punya anak. Tapi dengan iman, karena kesetiaannya Abraham, dia memberkati Abraham dan memberkati istrinya Sarah. Akhirnya di usia tuanya mereka memperoleh anak ya, seorang anak laki-laki. Tuhan yang setia kepada janjinya memberikan anak laki-laki kepada mereka yang diberi nama Ishak ya. Saat itu Abraham berumur 100 tahun. Wah, bayangkan tidak umur 100 tahun bagaimana tuannya. Terus dan istrinya Sarah 90 tahun. Bayangkan nggak, seorang nenek-nenek bisa punya anak lagi. Wow, itu keren sekali ya. Hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang bisa melakukan mukjizat itu. Anak inilah yang menjadi selama 25 tahun dinantikan oleh Abraham dan Sarah. Mereka setia menanti janji Tuhan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, jangan bosan-bosan meminta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Mungkin hari itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin nanti 5 hari lagi, 10 hari lagi, sebulan lagi, kita nggak tahu jawaban Tuhan. Jadi tetap berdoa. Intinya apa yang pertama tadi? Berkata jujur. Yang kedua, tetap setia kepada Tuhan dengan berdoa. Seperti Abraham setia, terus menantikan janji Tuhan dengan berdoa ya. Yang ketiga, kita akan belajar dari Bapak Yusuf. Hidup Yusuf penuh masalah dan tantangan. Masalah-masalah yang dihadapi Yusuf, beberapa diantaranya adalah dibenci oleh saudara-saudaranya. Pertama kali itu dia ya. Tidak dipercaya oleh orang tuanya, dijual oleh saudara-saudaranya, masuk penjara karena difitnah istri Potifar, serta dilupakan oleh juru minum.
Cerita kehidupan Yusuf bisa kita baca dalam Kejadian 37 sampai 39. Kalian bisa baca nanti ya. Walaupun demikian, semua itu tidak membuat Yusuf marah dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ia tetap setia kepada perkataan dan janji Tuhan dalam mimpinya. Yusuf adalah orang yang baik dan selalu hidup benar. Karena kesetiaan dan hidup benar, Yusuf menjadi orang nomor 2 memerintah di Mesir setelah Firaun. Jadi Yusuf ini adalah dari awal mulanya dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak membenci, Yusuf tidak menendam, tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan dia dijual, dibuang, banyak cobaan, banyak tantangan yang menghadapi Yusuf, tapi Yusuf tetap setia, tetap mengasihi orang yang membenci dia. Itu intinya ya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ada 3 tadi, siapa aja? Tuhan Yesus setia dalam perkataannya, berkata jujur. Abraham setia dalam doanya, dia terus menantikan janji Tuhan. Yang ketiga adalah Yusuf. Yusuf setia, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia tetap mengasihi orang yang membenci dia. Ya, nah kita belajar dari situ ya. Cara setia kepada Tuhan dengan melihat betapa pentingnya setia kepada Tuhan, serta mempelajari tokoh-tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan, kita seharusnya juga setia kepada Tuhan. Kita dapat setia kepada Tuhan dalam beberapa cara, antara lain kita bisa lihat ada 3. Menjalin hubungan akrab dengan Tuhan, bisa lewat doa ya. Berarti kita bersekutu dengan Tuhan, dengan kita dapat meluangkan waktu dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, jangan ragu-ragu, jangan ada keraguan. Aku percaya sih Miss, tapi benar nggak ya Miss kata Tuhan? Itu ragu-ragu. Kita harus mantapkan hati. Ya Miss, aku percaya janji Tuhan iya dan amin. Maka itu akan terjadi. Ya, itu bisa kita lihat dari Amsal 3 ayat yang ke-5. Yang ketiga, memiliki tekad untuk setia kepadanya sehingga dalam keadaan susah pun kita tetap setia. Tetap setia, sekalipun kita susah, menderita seperti Yusuf, tapi tetap setia, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Oke? Nah, di dalam sini ada satu penjelasan teks Alkitab dalam 1 Samuel ayat 12 sampai 24. Di sini walaupun kitab Samuel, tapi bukan Samuel yang menulis kitab ini ya, melainkan tokoh yang sangat dihormati sebagai seorang pemimpin rohani Israel yang tangguh dan dipakai Allah untuk mengatur kerajaan. Samuel sebagai nabi Allah bertugas memanggil dan mengajarkan Raja Saul dan rakyatnya untuk melangkah di jalan Allah. Jadi Samuel ini adalah nabi Allah yang ditugaskan Allah memanggil dan mengajarkan Raja Saul. Ini Samuel ya. Terus Samuel memerintahkan mereka untuk takut akan Tuhan dan setia beribadah kepadanya dengan sepenuh hati, sebab mereka harus takut tahu bahwa Allah melakukan banyak hal besar dalam hidup mereka. Hal ini juga diperintahkan kepada kita, yaitu takut kepada Allah dan setia beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Ya, intinya dari hati ya. Yang kedua dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Paulus yang menulis surat ini memiliki tujuan khusus. Pada ayat ini ia bermaksud menyadarkan jemaat di Korintus tentang Allah. Allah adalah pribadi yang memanggil mereka bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memiliki sikap dan sifat setia. Hal yang ditulis untuk jemaat di Korintus tersebut juga ditujukan kepada kita yang hidup saat ini agar kita ikut bersekutu dan beribadah kepada Tuhan serta belajar setia dari Tuhan. Kita harus belajar setia dari Tuhan Yesus yang pertama, tokohnya Abraham dan Yusuf, dan banyak tokoh lain yang sebenarnya lagi ya. Jadi kita belajar dari 3 tokoh ini hari ini. Oke? Nah, hari ini saja cukup sini dulu pembelajaran kita. Nah, yang menjadi tugas kalian bisa buka buku paket kalian. Hanya satu tugasnya. Kalian ayat hafalan di halaman 50. Kalian ini kan masih belum benar urutan kata-katanya. Ini dari 1 Samuel 12 ayat 24. Nanti kalian bisa baca kitabnya. 1 Samuel 12 ayat 24. Urutkan ini, tulis ayat Alkitabnya di buku tulis dan kalian videokan. Nanti kirim ke Mem April ya. Kalian videokan, hanya itu tugasnya. Tulis urutan dari kitab ini 1 Samuel 12 ayat 24 dan kalian videokan, kirim ke Mem April ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah kiranya kita belajar tetap setia apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Oke, terima kasih hari ini. Mari untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar kesetiaan ya Tuhan. Kami belajar itu tokoh Tuhan Yesus yang tetap setia Tuhan. Dan kami belajar dari tokoh Abraham dan Yusuf yang tetap setia dalam kehidupan mereka Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Setia dalam hal-hal yang kecil yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Di rumah, di sekolah maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang masih saja belajar dari rumah. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kepintaran, juga Tuhan semangat di dalam belajar. Juga berkati orang tua mereka di dalam pekerjaannya, juga di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dan juga orang tua yang mendampingi anak-anak-Mu untuk belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga negeri kami Tuhan dengan segala masalah dan tantangan Tuhan. Khususnya virus corona ini Tuhan, biar kiranya cepat berlalu Tuhan, agar kami anak-anak-Mu boleh selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di dalam belajar maupun apapun yang kalian lakukan, oke?